Yang ketiga yang menyangkut rule of law. Di sini banyak mereka-mereka yang ahli di bidang hukum. Tapi sebenarnya pesan yang harus disampaikan oleh pemimpin sebagai pengikat tiga tadi adalah tidak ada satupun yang berada di atas hukum. Dan pesan itu harus terus menerus, bukan disampaikan secara lisan, tapi ditunjukkan dalam perbuatan, dijalankan, ditunjukkan perbuatan. Nah, ini yang dalam beberapa waktu terakhir ini sering kita mengalami penurunan. Ada kesan Dewi Keadilan itu matanya nggak ditutup, padahal harusnya tertutup matanya, dia melihat. Sehingga efeknya kita menyaksikan hukum tegak kokoh di hadapan rakyat kecil dan lesu lunglai di hadapan orang besar. Ini adalah contoh betapa kita harus membereskan rule of law. Kalau tadi ketika saya mengutip Klipgard itu disebutkan kita ini untuk memastikan perlindungan kepada borrower dan lender saja itu sama dengan Zambia. Jadi rule of law ini dari mulai kontrak bisnis sampai dengan perlindungan tiap warga negara dalam semua urusan. Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi ke depan, Bapak-Ibu sekalian, bila kita ingin melunasi secara tuntas janji kemerdekaan kita, dan itu adalah janji yang harus kita sama-sama lunasi, maka sebenarnya yang menjadi kunci dari tiga pilar itu hadirnya kepemimpinan yang solid, yang kuat, otentik, dan bisa menjadi panutan. Korupsi bukan barang baru, tapi yang baru adalah yang di puncak ikut korupsi, itu baru. Dahulu satu generasi di atas itu generasi yang mereka sudah selesai dengan dirinya, sudah selesai dengan dirinya. Bung Hatta, Syahrir, Bung Karno, sebutkan itu satu deretan pemimpin. Mereka tidak punya minat untuk menggunakan kekuasaan yang sebenarnya ada pada dirinya. Gubernur Bank Indonesia, Pak Safruddin Prawiranegara, ada kebijakan pemotongan uang, keluarganya tidak tahu bahwa akan ada kebijakan pemotongan uang. Kesederhanaan dan kemauan untuk apa adanya membuat mereka menjadi teladan. Ya, yang di tengah harus dibereskan. Karena praktek ini menyebabkan tiga dalam politik kita: elected officials, political appointee, sama karir, orang-orang karir birokrat. Tiga-tiganya terkena. Tapi yang di puncak, deretan satu generasi itu sehat, bersih. Karenanya orang melihat ke puncak. Hari ini, kalau melihat integritas justru turun ke paling bawah. Ibu Siami, Winda, kejujuran justru hadirnya di rakyat banyak, di rakyat kebanyakan. Nah, di sini pentingnya kita memiliki strong leader, dan tentunya yang tidak mempunyai baggage besar. Sulit sekali membereskan ini bila beban baggage-nya itu sangat besar, terlibat dalam begitu banyak urusan. Memang katanya orang yang berani itu orang yang tahunya sedikit. Kalau tahu banyak malah nggak berani berbuat apa-apa. Karena tahu sedikit. Pernah saya naik, saya sedang kuliah naik mobil dari satu kota-kota lain itu melewati salju yang luar biasa keras. Ketika sampai di tujuan, semua orang kagum, berani betul, hebat. Karena kita tidak tahu resikonya. Kalau kita tahu resiko naik salju itu, maka kita tidak akan menjalankan itu semua. Indonesia butuh orang-orang nekat sekarang ini. Mau melakukan perubahan. Karena bila semuanya berpengalaman dan tahu, mengerikan sekali. Tidak berani berbuat apa-apa. Kita butuh yang berani. Kalau bahasa itu meluruk tanpa bolong. Mau meluruk tanpa bolong, tetapi siapa yang akan menjadi pendukung? Siapa yang akan? Rakyat banyak yang menggunakan akal sehat. Rakyat banyak akan mendukung. Saya berikan contoh sederhana. Seorang bupati dilantik dari Cipinang. Ya kan? Akal sehat kita tidak bisa menerima itu. Tapi kalau kita mengikuti SOP, itu dilantik.
di situ perlu keberanian intervensi. Stop, saya tidak mau melantik, saya perintahkan Menteri Dalam Negeri tidak melantik. Pasti dituntut. Pasti dituntut. Yang melantik bukan akan menuntut. Gak apa-apa, jadi pemimpin jangan takut lecet-lecet. Pasti akan menuntut. Tapi efeknya apa? Seluruh rakyat akan berada di belakang pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin menggunakan akal sehat. Jadi mengatakan republik ini didirikan oleh orang-orang punya integritas. Kita tidak menginginkan republik ini diisi orang-orang tidak punya integritas. Tapi itu hanya bisa terjadi bila pemimpinnya sendiri tidak punya beban besar, bukan? Di situ menurut saya pentingnya sekali lagi keberanian untuk mengambil terobosan-terobosan. Dan saya rasa rakyat yang sudah kerja keras luar biasa. Perekonomian kita tumbuh 6% ini kan kerja kolektif rakyat. Rakyat yang membuat kemajuan ini semua. Bila kemudian yang buntu-buntu itu dibukakan oleh pemimpin, yang macet itu didorong oleh pemimpin, bisa dibayangkan 20-30 tahun lagi pemimpin-pemimpin kita akan dicatat dengan penuh warna emas oleh para sejarawan. Polingnya hari ini mungkin rendah, tapi sejarawan yang akan masa yang datang akan melihat itu dengan catatan-catatan yang mempesona. Ini yang sebenarnya menjadi kunci bagi kita ke Indonesia masa depan. Dan kita bisa membayangkan kita punya waktu 34 tahun untuk melunasi ini. 34 tahun lagi rasanya lama, tapi untuk semua bangsa 34 tahun itu sangat sebentar. Cina selalu menganggap, Partai Komunis Cina selalu menganggap dirinya sebagai dinasti terpendek dalam sejarah Cina. Itu udah 75 tahun lebih. Kita dengan 32 tahun lamanya luar biasa. Seakan-akan luar biasa panjang. Padahal 30 tahun, 40 tahun bagi usia bangsa itu sangat pendek. Kita punya waktu yang sangat pendek untuk memastikan ada 42% penduduk Indonesia yang penghasilannya di bawah 400.000 rupiah. Itu bukan kelas menengah sama sekali. Mereka barangkali posisinya sama dengan posisi pada saat kita merdeka dahulu. Mahasiswa Paramadina beberapa waktu yang lalu membuat pameran foto. Fotonya di Braga ya, kalau di Bandung itu Braga, di Jalan Braga ada seorang sangat miskin duduk di bawah, minta-minta, homeless kira-kira. Tapi yang menarik adalah di atasnya itu ada toko yang bertuliskan nama tokonya sejak 1944. Jadi ketika saya melihat pameran itu, jadi homeless sejak 1944 gitu. Tentu bukan gitu. Tapi mahasiswa ini cerdas dalam mengambil angle verbnya itu. Tapi dengan ini yang menjadi tantangan kita, bagi 42% penduduk kita hidup belum berubah banyak. Tapi bagi kita semua yang insya Allah berada di ruangan ini, hidup sudah mengalami perubahan luar biasa. Bila kita tengok 30, 40, 50 tahun yang lalu, di mana posisi kita, saya rasa sama. Ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan adalah baju kita bersama. Di masa itu, hari ini kita sudah mengalami lompatan. Jadi, secara konstitusional, pemerintah harus melunasi, tapi secara moral, kita semua punya sama-sama kewajiban untuk melunasi janji kemerdekaan ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan.